Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paujan Habib Hidayatullah dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang inverse kinematik. Nah, untuk aplikasi dari inverse kinematik pada pembahasan kali ini yaitu dengan penerapan robot arm 2 dop. Nah, jadi sebagai informasi bahwa inverse kinematik ini merupakan kebalikan dari forward kinematik, di mana kalau inverse kinematik itu merupakan suatu metode. Jadi kalau inverse kinematik adalah yang kita ketahui adalah n faktornya. Sedangkan kalau forward kinematik yang kita ketahui adalah sudut dari masing-masing dopnya. Nah, jadi ini ada kebalikannya. Jadi pada inverse kinematik yang kita ketahui adalah n faktor. Nah, dapat dilihat di sini n faktornya adalah 17 X-nya 174, Y-nya 98,6. Nah, n faktor telah kita ketahui, namun Q2 dan Q1-nya belum kita ketahui. Nah, oleh karena itu, maka di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengetahui sudut-sudut tersebut. Nah, mungkin kita akan mulai membahas dari sini. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita membahas tentang robot lengan yang memiliki 2 dop, yaitu terdiri dari 2 segmen, yaitu segmen hijau dan segmen merah. Nah, dan dop pertama terdapat pada sudut koordinat X0 dan Y0. Nah, ini suatu bisa dikatakan menjadi ketetapan lah. Jadi pada dop pertama ini terdapat pada koordinat 0,0 atau X0 Y0. Lalu dop keduanya akan mengikuti. Ya. Di sini kita akan menjelaskan tentang perhitungannya. Jadi di sini akan terdapat beberapa variabel, yaitu mulai dari A, Q. Nah, jadi A di sini merupakan panjang dari segmen robot itu sendiri. Lalu ada A1 dan A2, ini merupakan bagian fisik dari robot itu atau segmennya. Lalu Q2 merupakan besaran sudutnya, yaitu terdapat besaran sudut Q1, yaitu sudut pada segmen 1, lalu Q2 yaitu pada segmen 2. Nah, perlu diketahui bahwa kita akan kembali ke simulasi. Nah, perlu diketahui bahwa untuk inverse kinematik ini terdapat 2 cara, gitu. Dapat lihat semisal saat suatu kondisi saya menginginkan robot lengan dari robot ini dapat berada pada posisi semisal X-nya adalah pada posisi ini, misal X176, Y49. Nah, maka terdapat 2 kondisi, yaitu elbow up dan elbow down. Nah, jadi terdapat 2 kondisi. Nah, 2 kondisi tersebut akan berbeda juga perhitungannya. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan mencoba mengulik. Dan di sini dapat dilihat bahwa sudut Q1 dapat didapatkan dari jarak dari X2. Dan sudut Q2 dapat kita temukan dari jarak antara tegak lurus dari segmen A1, dan maka dari selisih tersebut kita akan mendapatkan besaran sudut Q2-nya. Nah, untuk rumusnya di sini juga terdapat perbedaan, yaitu kita mulai dari ini adalah elbow down dan ini adalah elbow up atau siku ke atas. Nah, jadi untuk mencari Q2 di sini pada elbow down adalah cos min 1 dikali X kuadrat plus Y kuadrat dikurang A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat dibagi 2 kali S1 kali A2. Dan pada elbow up di sini Q2 sama dengan min cos min 1
dikali X kuadrat plus Y kuadrat dikurang A-1 kuadrat dikurang A2 kuadrat dibagi 2 kali A1 kali A2. Nah, terdapat perbedaan pada cos-nya ini. Kalau elbow down, cos-nya adalah positif. Jika elbow up, cos-nya bernilai negatif. Lalu pada Q1-nya, pada elbow down adalah tan min 1 Y per X dikurangi tan min 1 dikali A2 sin Q2 dibagi A1 plus A2 cos Q2. Lalu pada elbow up, Q1 sama dengan tan min 1 Y per X plus tan min 1 dikali A2 sin Q2 dibagi A1 plus A2 cos Q2. Nah, sama seperti sebelumnya. Jadi, perbedaan ini hanya terdapat pada nilai dari masing-masing sudutnya. Yaitu, jika pada Q2 terdapat pada nilai cos dan pada nilai Q1 terdapat pada tangannya. Seperti itu. Nah, jadi kita akan kembali lagi ke simulasi. Di sini kita akan membuktikan tentang rumus yang ini ya, tentang perhitungan yang ini. Baik, kita akan mencoba untuk melihat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang hijau ini adalah Q1 ya teman-teman. Nah, jadi dapat lihat di sini terdapat pada di sini angle 1 atau Q1. Nah, jika saya sejajarkan ini, maka ini akan bernilai 0. Nah, di sini akan bernilai 0. Dan ini juga 0 karena ia sejajar dengan segmen 1. Nah, jika kita naikkan tegak lurus, maka dia akan bernilai 90 derajat. Dan Q2 akan bernilai 0. Namun, jika kita coba untuk buat sudut Q2 90 derajat, maka kita akan perlu menekuknya seperti ini. Nah, maka dia akan mencapai nilai 90 derajat. Nah, seperti ini teman-teman. Berarti memang terbukti bahwa untuk mengetahui dari nilai Q1 dan Q2 ini, kita perlu menggunakan sumbu kartesian. Nah, lalu di sini terdapat perhitungan ya, di mana dapat lihat bahwa kita dapat menemukan nilai Q1 dan Q2 mulai dari yang kita dapatkan dari beberapa variabel, yaitu mulai dari sumbu X, sumbu Y, ini adalah panjang lengan ya, atau panjang segmen dari robot kita, dikalikan dengan X kuadrat, dikali Y kuadrat, dikali A1 kuadrat, dikali A2 kuadrat, dan dikali 2 kali A1 kali A2. Nah, variabel inilah yang kita butuhkan untuk mendapatkan nilai sudut dari Q1 dan Q2. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai X dan Y, maka kita dapat mendapatkan nilai Q1 dan Q2. Nah, selanjutnya ini ada cara untuk menemukannya juga. Nah, jadi di sini adalah kita dapat menemukan. Nah, teman-teman dapat lihat di sini adalah nilai ini ya, nilai n faktor, yaitu adalah nilai X dan Y, dimana seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa dari inverse kinematik yang kita ketahui pertama adalah n faktornya atau tujuan akhirnya itu teman-teman. Jadi dapat lihat bahwa di sini tujuan terakhirnya adalah sumbu X, Y. Maka yang perlu kita cari adalah sumbu atau sudut Q1 dan Q2. Nah, seperti itu. Dan di sini juga terdapat
beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Itu di sini kita dapat mengetahui rumus-rumus tersebut. Itu kita bisa menggunakan beta, yaitu yang bisa kita dapatkan dari beta sama dengan tan min 1 dikali A2 kali sin Q2 dibagi dengan A1 plus A2 cos Q2. Lalu juga kita bisa menggunakan gamma di sini. Gamma sama dengan tan min 1 I cos X. Maka untuk mendapat min 1 kita dapat mendapatkan dengan gamma dikurangi beta. Maka kita akan menemukan Q1. Nah, dengan rumus Q1 sama dengan tan min 1 Y per X dikurangi tan min 1 dikali A2 sin Q2 dibagi sama dengan A1 plus A2 kali cos Q2. Jadi dengan bermodalkan tadi Cartesian X dan Y, maka kita dapat menemukan nilai dari Q1 dan Q2. Ini adalah contoh dari perhitungannya. Sebagai contoh, di sini pada gambar di samping ini teman-teman, di sini terdapat dua kondisi, yaitu elbow down dan elbow up. Ya. Ini adalah nilai hasil perhitungan yang telah dimasukkan. Nah, ini adalah parameter yang perlu kita isi. Nah, jadi perhitungan ini merupakan berdasarkan pada gambar di samping ini. Jadi A1 kita misalkan saja mempunyai panjang sepanjang 100 cm atau berapapun itu, 100 cm. Lalu nilai X-nya kita dapatkan dari misalkan dari X-nya 88 dan Y-nya 148, seperti itu. Maka dari hal tersebut kita akan mendapatkan nilai-nilai sudut Q1 dan Q2. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan ilmu kinematik itu, yaitu adalah konversi ke dalam radian. Karena nantinya di dalam program itu hanya akan dapat membaca pada nilai radian, bukan dalam nilai derajat. Sehingga jika tidak kita konversi ke dalam radian, maka hasilnya tidak akan mendapatkan seperti yang kita harapkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.